Hadis ke-736. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala anhu, terhadap sahabat Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, sahabat Abi Hurairah, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ta'aman qattun. Ma'aba maknya maknafi, tidak pernah, aba mencela siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman atas makanan, qattun babar pisan, sama sekali. Rasul tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kata sahabat Abu Hurairah, inishtahahu akalahu. Inishtahahu, jika beliau tidak suka, jika beliau suka, akalahu, beliau akan memakannya, maka beliau akan memakannya. Wa in karihahu, dan jika beliau tidak menyukai makanan tersebut, tarokahu, beliau akan meninggalkannya atau tidak memakannya tanpa mencelaknya. Jadi sebisa mungkin kita jangan mencelak makanan. Barangkali ketika kita tidak suka, ada orang lain yang masih suka dan mau memakannya. Andai kita sudah kadung mencelaknya, jadinya makanan itu akan menyerap resonansi keburukan, masuklah ke dalam tubuh orang lain, maka itu akan mengakibatkan keburukan, entah pada fisik ataupun mentalnya. Jadi sebaiknya walaupun kita tidak suka, jangan mencelaknya, karena masih banyak orang selain kita yang justru mengharapkan makanan itu. Kita mungkin sering makan makanan enak sehingga bosan, disediakan makanan enak pun kita malah mencelaknya. Perlu kita tahu, di luar sana masih banyak orang-orang yang justru mengharapkan makanan yang kita cela itu. Muttafaq alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sa'ala ahlahu al-uduma, Rasulullah bertanya lauk pauk kepada keluarganya. Sa'ala, bertanya siapa Rasulullah, ahlahu, kepada keluarganya, al-uduma, uduma itu lauk pauk dengan sangu, cek Sunda mah. Faqalu, maka keluarganya menjawab, ma indana illa khallun, ya Rasul, kami tidak punya lauk pauk kecuali hanya punya cuka saja di rumah, cuma punya cuka. Ya Allah, insyaallah kita memasih makanan dengan lauk pauk yang dimasak, ada daging, ada telur, ada sayuran. Ini Rasul datang ke rumah keluarganya, tanya kepada keluarganya, kepada istrinya, ada lauk pauk gak? Punya lauk pauk apa? Gak ada ya Rasulullah, di rumah saat ini kita cuma punya cuka. Punya cuka saja. Lantas bagaimana sikap Rasul? Apa uring-uringan? Bukan berarti istrinya Rasul gak mau masak, bukan, emang gak ada pangan. Ya berbeda dengan istri, panganan ada tapi gak mau masak, nah itu berbeda. Tapi gak berarti juga kita laki-laki ngamuk-ngamuk, gak usah kita ngamuk-ngamuk. Kalau bisa masak sendiri, gak bisa ya beli keluar, masih gak bisa juga cari istri lagi. Setuju?
Langsung pada nengok yang perempuan udah nengok gitu. Fada'abi, mendengar jawaban dari keluarganya. Apa Rasulullah ngamuk-ngamuk marah? Enggak. Kemudian Rasulullah memintanya, mana cukanya, kata Rasulullah. Faja'ala ya'kulu, dan Rasulullah kemudian menjadikannya sebagai lauk makanan. Rasul memakan cuka dengan roti gandum, paling juga kan makanan pokoknya roti gandum. Roti gandum dicocol ke cuka, makan. Roti gandum cocol cuka, makan. Ya Allah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Begitu indah akhlak Rasulullah. Wa yaqulu, dan bahkan beliau memuji, berkata, ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu. Sampai 2 kali Rasulullah memuji. Seenak-enaknya lauk pauk atau lauk pauk yang paling lezat itu ternyata cuka ya. Ternyata cuka ini adalah lauk pauk yang paling lezat ternyata. Rasul tidak berarti uring-uringan marah-marah ke istri, enggak. Nah, kalau kita menuntut istri supaya soleha, cobalah kita menjadi imam, menjadi contoh, menjadi suami yang soleh. Mampu apa tidak, begitu dulu. Tenang. Nah, kan gitu. Jadi saya mah adil. Diam dulu, jangan tadi tengok langsung ribut aja. Tenang, dibela sama saya. Kita nuntut istri supaya soleha, kitanya sendiri soleh apa enggak? Gitu dong. Sedangkan suami merupakan contoh, merupakan pemimpin bagi keluarga. Kita sebagai suami ingin anak-anak soleha, istri juga soleha, tapi kita nggak mau ngaji yang ilmu itu sebagai landasan, sebagai bekal untuk mendidik keluarga. Bagaimana mungkin keluarga kita akan menjadi soleh sedangkan kitanya sendiri tidak mempersiapkan diri untuk menjadi figur yang terbaik untuk keluarga, uswah hasanah. Jadi jangan bisanya nuntut saja. Apalagi mungkin istri sudah capek nyusuin anak, ngurus anak, ya, kemudian beres-beres rumah, nyuci lain sebagainya. Kalau mau tukeran susuin anak, sok, bisa nggak? Tuh ngebelanya lebih panjang bahkan, biar seneng gitu kan. Iya. Tadi dikagetin sebentar doang, dibelanya panjang. Tapi mengagetkan yang sebentar itu ingatnya biasanya lama itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 737 di dalam Riyadhus Shalihin.